Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Wulan Puspitasari dari Prodi Informatika A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Desktop Environment Linux, tugas dari Bapak Jono Eskom Mkom. Desktop Environment Linux adalah sebuah grafis tatap muka pada sistem operasi Linux yang menyajikan sekumpulan ikon, toolbar, wallpaper, dan shortcut yang memungkinkan user untuk memakai Linux dengan mouse dan keyboard seperti pada sistem operasi Windows. Tujuan utama adanya desktop environment yaitu untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasikan sistem operasi tersebut. Apa saja macam-macam desktop environment yang ada di Linux yaitu sebagai berikut. Macam-macam desktop environment Linux. Yang pertama, GNOME, yang bila dibandingkan dengan semua desktop environment yang ada, bisa dibilang GNOME adalah yang paling banyak disukai user pemula. Sebabnya tampilan GNOME sangat menarik, modern, dan mudah dikostumisasi. Kelebihan GNOME yang pertama, modern dan stylish. Kedua, mudah dikostumisasi. Ketiga, transisi smooth. Kekurangan dari GNOME yang pertama, boros pemakaian daya. Kedua, memakai banyak resource seperti RAM dan GPU. Ketiga, tidak cocok untuk laptop atau komputer dengan spesifikasi rendah karena berat. Yang kedua yaitu XFCE. Ini dikenal karena ringan dan tidak memakai banyak resource dari laptop atau PC sehingga bisa diinstal di perangkat yang agak lama. Oleh karena itu, XFCE tidak kalah populer dengan GNOME dalam hal pendekatannya dengan pengguna pemula. Kelebihannya yang pertama yaitu ringan, kedua bisa diinstal di PC atau laptop lama. Ketiga, user friendly bagi pengguna Linux baru. Kekurangan dari XFCE yaitu yang pertama, UI UX default kurang modern. Kedua, aplikasi yang terinstal sedikit. Yang ketiga ada LXDE yang merupakan singkatan dari Lightweight X11. Desktop environment seperti namanya, desktop environment ini sangat ringan sehingga bisa diinstal di komputer lama dengan spesifikasi hardware rendah. Kelebihan yang pertama yaitu ringan karena tidak memakan banyak resource. Kedua, tampilan user friendly. Tiga, support hampir di semua distro Linux. Kekurangannya yaitu tampilan kurang modern sehingga tidak menarik untuk sebagian orang. Yang keempat adalah KDE, Cold Desktop Environment, merupakan desktop environment yang menggambar tampilan Windows sebagai inspirasinya. Kelebihannya yang pertama, tampilan modern dan mirip Windows, cocok untuk pengguna awal yang migrasi dari sistem operasi tersebut. Kedua, mudah untuk dikostumisasi. Ketiga, memiliki banyak software yang kompatibel. Kekurangan dari KDE yang pertama, agak boros daya dan memakan banyak resource. Kedua, agak berat. Ketiga, beberapa komponen cenderung sulit digunakan dan ribet. Yang kelima ada MATE. MATE adalah desktop environment yang menggunakan kode sumber GNOME kedua yang dikostumisasi ulang. Kelebihannya yang pertama, cenderung ringan seperti XFCE dan LXDE. Kedua, tampilan simpel. Ketiga, mudah dikostumisasi. Kekurangannya yaitu tampilan mungkin terlihat lama mengingat GNOME kedua menjadi basis utamanya. Yang keenam ada Cinnamon. Cinnamon salah satu pengembangan dari GNOME ketiga, merupakan desktop environment yang secara khusus dibuat untuk Linux Mint. Cinnamon dikenal sebagai desktop environment yang dibuat mirip seperti Windows sehingga membantu pengguna Linux pemula untuk mempelajari Linux. Kelebihannya yang pertama, tampilan menarik dan soft. Kedua, familiar untuk pengguna Linux baru. Ketiga, sangat mudah dikostumisasi. Keempat, seimbang antara performa dan style. Kekurangannya yang pertama, mungkin tidak cocok untuk sebagian user. Kedua, sulit diinstal di selain Linux Mint.
Yang terakhir ada BATG. BATG desktop adalah desktop environment yang dikembangkan oleh Solus Project. Bagi yang belum tahu, Solus adalah distro Linux independen di mana mereka memakai teknologi GNOME seperti GTK untuk mengembangkan Budgie sebagai desktop environment-nya. Kelebihannya yang pertama, UI modern dan tampilan yang elegan. Kedua, kompak. Ketiga, pengalaman pengguna yang cukup bagus. Kekurangan yang pertama, hanya tersedia di beberapa distro Linux saja. Kedua, FAQ desktop environment di Linux. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata. Terima kasih.